Engkau harus memantapkan hati engkau bahwa apa yang diputuskan Allah adalah perkara yang lebih sesuai dan lebih bagus. Itu kita yakini juga, seyakin-yakinnya. Bila kada yakin itu susah hidup. Bila kada yakin itu kada mau nyaman betuhan Allah. Nah, yakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang diberikan Allah untukku itu sudah yang terbaik untukku. Itu yang sudah terbaik untukku. Artinya dalam masalah kehidupan dunia ini maksudnya. Meskipun yang demikian itu tidak dapat dicapai dengan ilmu kita. Walaupun kita kada tahu lagi apa hikmahnya, apa dibalik ini rahasianya. Tapi terjadi, nah kita hendaklah yakin bahwa itu sudah merupakan yang terbaik untuk kita. Meskipun yang demikian itu tidak dapat dicapai dengan ilmu kita, bagaimana cara dan rahasianya? Ucapkanlah pada diri sendiri, apa yang ditetapkan Allah itu pasti terwujud. Mau kada mau. Maka tidak ada faedahnya bila engkau membenci atau pilih-pilih mengenai apa yang dibuat Allah. Tidak ada jalan untuk membenci apa yang diputuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah engkau pernah berikrar raditu billahi rabba? Seringkali kita ucapkan raditu billahi rabba. Artinya aku ridha dengan Allah sebagai Tuhan. Setuju Allah itu Tuhan. Lantas bagaimana tindakanmu mencucukkan tidak ridha kepada qada dan takdir Allah, padahal qada takdir itu termasuk sifat ketuhanan Allah dan menjadi hak ketuhanan Allah. Karena itu engkau wajib ridha. Demikian pula kalau engkau mengalami musibah dan menghadapi perkara yang tidak engkau sukai, hendaklah menjaga nafsu engkau dan menahan hati engkau supaya jangan sampai mengeluh. Jangan sampai mengeluh. Kalau hendak mengeluh juga, mengeluhlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan mengeluh kepada manusia. Pikiran pina kalut, banyak masalah nang dihadapi, bertumpuk-tumpuk dalam hati nih. Masalah ini kada biris, datang lagi masalah itu, datang lagi masalah itu. Nah kita sampaikan itu kepada Allah. Maka Allah akan ridha, Allah akan suka, dan Allah akan menolong. Bila kita kisahkan lawan makhluk, nah itu Allah kada ketuju. Bila kita mengeluh, kita mengadu, kita curhat kepada makhluk, Allah kada ketuju. Dalam dada ini hibak pikiran macam-macam. Mikirakan anak, mikirakan itu, mikirakan ini. Banyak masalah. Nah, bila dikisahkan lawan makhluk, senang hati. Berarti makhluk ini Tuhannya ngarannya. Berarti makhluk itu nang menyenangkan hatinya. Nah, itu nang kada dikatujui oleh Allah. Dan ini banyak nang kada disadari oleh manusia. Dikiranya itu bujur. Datang beradu-adu, asal lapang sudah hati jadi aduakan. Nah, pada Allah tuh sangat marah kalau hamba Allah ini mengadu, mengeluh, curhat kepada makhluk. Sebab makhluk ini kada ada daya upaya untuk bisa menyenangkan kita.
Makhluk ini kada sedikit pun kada ada kemampuan untuk memberi manfaat kepada kita. Makhluk sedikit pun kada ada kekuatan untuk menyelamatkan kita. Semuaan itu adalah sifat Allah. Allah yang bisa menyenangkan kita. Allah yang menyelamatkan kita. Nah, coba dibiasakan. Kita misalnya banyak masalah. Tengah malam kita bangun. Nah, ya Allah, ya Tuhanku, hamba menghadapi masalah ini. Masalah ini. Ya Allah, berilah hamba jalan keluar untuk selamat daripada ini, untuk selesai masalah ini. Itu pasti didengar Allah dan diberi pahala oleh Allah, dan Allah pasti akan menyelesaikan masalahnya. Jadi istilah-istilah nang orang wahini, istilah curhat itu istilah orang nang non Islam. Itu hati-hati benar itu. Istilah curhat itu istilah orang yang bukan Islam. Kita boleh kepada manusia untuk bertakun hukum. Ini apa hukumnya? Ini apakah ini boleh kada? Halal kada? Itu disuruh kepada manusia. Fas'alu ahla dzikir. Dalam Quran disebutkan bertakunlah kepada orang-orang yang punya ilmu. In kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu. Nah, kalau dalam hati kita ragu-ragu, ini hukumnya apa ini kada tahu nah. Nang ini pang kada tahu juga, ini pang kada tahu juga. Nah, itu disuruh kita datang kepada orang nang tahu bertakun. Tapi kalau hati kita ini galau menghadapi masalah-masalah, nah, ini Allah tempatnya kita mengeluh. Kepada Allah tempatnya kita mengadu. Kepada Allah kita mencurahkan isi hati kita. Allah suka. Daripada sukanya Allah tuh kita diberinya pahala. Dan apa yang kita masalahkan diselesaikan oleh Allah.